Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi hari yang indah yang Tuhan sediakan buat kami. Kiranya Tuhan memberkati seluruh aktivitas kami di hari ini. Kami bersyukur ya Bapa, kalau di pagi hari ini kami akan mendengar firman Tuhan. Jadikanlah hati kami tanah yang subur, tempat firman Tuhan bertumbuh, berbuah untuk boleh menjadi berkat bagi semua orang. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis pada Markus 5 ayat 28. Demikian bunyinya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penderitaan adalah realita kehidupan yang memang harus kita hadapi dalam dunia ini. Semua makhluk di dunia ini turut merasakan penderitaan sebab dosa yang telah jatuh ke dalam dunia. Penderitaan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan renungan kita pagi hari ini. Seorang wanita yang mengalami penderitaan begitu berat dalam hidupnya. Selama 12 tahun dengan waktu yang sangat lama, ia menderita perdarahan. Darah yang keluar terus-menerus dari dalam tubuhnya membuat keadaannya sangat buruk. Bahkan sudah banyak tabib yang ia datangi, tapi hasilnya tetap nihil. Justru ia makin menderita karena sakit tidak kunjung sembuh. Dan semua harta yang ada padanya sudah ludes untuk biaya pengobatan. Secara manusia, wanita ini sudah tidak bisa diobati lagi. Sudah hampir putus asa. Harapan untuk hidup rasa-rasanya sudah sangat tipis. Tak bisa dibayangkan betapa menderitanya wanita ini. Jika orang lain yang mengalaminya belum tentu dapat bertahan. Bisa saja mereka akan mengakhiri hidupnya alias bunuh diri. Tetapi wanita ini tidak menyerah pada keadaan. Perempuan itu mendengar kabar tentang Yesus. Lalu timbullah iman di dalam hatinya. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Harapannya kembali timbul. Dan karena pengharapannya itu, ia mampu menerobos ribuan orang yang sedang mengerumuni Yesus. Wanita ini tidak memperdulikan kondisi fisiknya yang lemah, tetapi ia tetap tertekun dan berusaha menjabang jubah Yesus. Mata wanita itu hanya tertuju kepada Yesus. Sekalipun untuk berjumpa dengan Yesus ada banyak sekali penghalang. Karena Yesus selalu dikelilingi oleh banyak orang. Ia juga tidak peduli dengan cemoohan dan hinaan orang-orang di sekitarnya. Karena fokusnya adalah bertemu Yesus, ia beroleh kekuatan. Wanita itu percaya dengan iman bahwa Yesus sanggup melakukan perkara besar. Dengan iman percaya perempuan yang mengalami sakit perdarahan ini disembuhkan oleh Yesus. Betapa dahsyatnya kuasa iman bagi orang yang percaya. Jika kita percaya pada firman Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Iman adalah milik kita, bukan milik siapa-siapa. Dan kita harus melakukan dan berbuat dengan iman kita. Jika kita berbuat dengan iman, maka kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita dan atas hidup orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang perlu kita petik, kita teladani dari kisah perempuan yang menderita sakit perdarahan ini. Yang pertama adalah perempuan yang sakit perdarahan ini benar-benar memiliki iman ingin sembuh. Imannya yang kuat dan sungguh-sungguh kepada Yesus membuat dia beroleh kesembuhan.
Yang kedua, ia telah berobat ke beberapa tabib dan uangnya telah habis untuk berobat, tapi tidak sembuh. Berbagai usaha telah ia lakukan demi mendapatkan kesembuhan, tapi selalu saja gagal. Semua usaha yang ia lakukan tidak dapat menyembuhkannya dari penyakit yang sedang menggerogoti tubuhnya. Tetapi wanita ini memiliki pengharapan. Ada Yesus yang kabarnya telah menyembuhkan banyak orang pada saat itu. Yang ketiga, ketika perempuan itu menyentuh jubah Yesus, seketika itu juga ia sembuh. Seperti kata Yesus, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman percaya kita akan menjadi obat paling mujarab dalam banyak hal. Sentuhan kita kepada Yesus sangat menentukan kesembuhan kita. Setiap pagi kita menyapa Yesus melalui perenungan akan firman Tuhan, akan membuat kita mengalami pemulihan dan kesembuhan. Yang keempat, perempuan itu diselamatkan ketika datang kepada Yesus. Jika kita datang kepada Yesus Sang Juru Selamat, Dia akan menyelamatkan kita. Dia akan membasuh dosa kita dengan darahnya yang mahal. Dan Dia akan berbicara kepada kita seperti Dia berbicara kepada wanita yang mengalami perdarahan itu. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Markus 5 ayat 34. Ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita dari ayat Alkitab ini, di mana dengan iman dan percaya kita kepada Yesus telah menjadi senjata paling ampuh bagi kita dalam menghadapi berbagai permasalahan. Karena itu teruslah beriman kepada Tuhan, maka Ia pun akan menyelamatkan kita. Masalah seberat apapun, jika kita bersama Yesus, kita pasti akan keluar sebagai pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang menguatkan iman percaya kami hanya kepada Tuhan Yesus saja yang berkuasa memulihkan kami dari segala sakit penyakit yang menghimpit kehidupan kami. Amin.